Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini tanggal 31 Agustus, saya terberkati dengan firman Tuhan di Matius pasal 21 ayat 21 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Puji Tuhan. Gemar pagi hari ini saya beri judul Kekuatan Doa di dalam Iman yang Benar. Doa orang benar sangat besar kuasanya, karena di dalam doa orang yang benar terdapat iman yang benar. Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya. Tuhan berkata, Dia akan selalu mendengarkan setiap doa kita. Karena doa kita adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dia akan selalu mendengarkan doa kita. Tergantung dari iman kita, tergantung dari sikap kita dan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menentukan doa kita didengar oleh Tuhan atau tidak. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus berbicara tentang iman dan doa. Iman dan doa tidak bisa dipisahkan, karena ini satu kesatuan. Iman tanpa doa, sia-sia. Doa tanpa iman juga sia-sia. Jadi iman dan doa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sambil menyatakan bahwa jawaban atas doa tergantung dari iman kita. Tuhan Yesus di sini berbicara tentang iman dan doa sambil menyatakan bahwa jawaban atas doa tergantung dari iman kita. Segala sesuatu yang selaras dengan kehendak Allah dapat dilaksanakan atau diterima oleh mereka yang tidak ragu-ragu. Oleh kita anak-anak Tuhan yang tidak pernah ragu akan Tuhan kita. Tidak ragu adalah menyatakan bahwa iman kita percaya penuh kepada Tuhan. Dan semua yang selaras dengan kehendak Tuhan lewat permintaan doa kita pasti akan kita terima. Bagaimana caranya memperoleh iman yang benar? Bagaimana caranya kita tahu bahwa iman kita sudah benar atau belum? Ada 6 poin Bapak Ibu yang akan saya bagikan di pagi hari ini. Yang pertama, pastikan hidupmu senantiasa mempunyai kerinduan, semangat, dan antusias di dalam Tuhan. Kita harus mempunyai kerinduan, semangat, antusias, seperti kasih mula-mula kepada Tuhan. Yang kedua, pastikan hidupmu makan makanan rohani yang benar. Bisa melalui lewat program Gemar yang sudah ada di dalam gereja kita. Itu merupakan makanan rohani yang benar, yang kita bisa makan, kita bisa dengarkan, untuk pertumbuhan rohani kita setiap hari. Kita belajar bersama-sama mempelajari firman Tuhan setiap hari. Itu sudah benar. Yang ketiga, pastikan hidupmu kuat tertanam di dalam firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi kita harus tertanam kuat di dalam firman Tuhan. Poin yang keempat, pastikan hidupmu bertumbuh dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tetapi kita juga harus tertanam dengan kuat di dalam firman Tuhan. Yang kelima, pastikan hidupmu penuh dengan sukacita dan berbahagia di dalam firman Tuhan. Itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita tertanam kuat di dalam firman Tuhan, kita setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, secara otomatis sukacita, damai dari surga akan selalu ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Itu suatu kesatuan, tidak bisa dipisahkan.
Tidak ada orang yang gemar membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, tapi hatinya tidak ada damai. Pasti ada sesuatu yang salah di sana. Karena kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti firman Tuhan, sukacita, damai sejahtera itu pasti akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, dalam hidup kita. Poin yang keenam, pastikan hidupmu menurut jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan. Pastikan hidup kita jalan sesuai dengan jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jalan lurus yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Meskipun jalan yang ditentukan oleh Tuhan lurus, penuh gejolak, penuh kerikil, tapi tetap percaya, jangan pernah belok dari jalan Tuhan. Karena kita tahu jalan yang disediakan oleh Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi kita bisa pastikan 6 poin ini ada dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu yang kita minta, asalkan semua sesuai dengan kehendak Tuhan, di dalam doa yang diberikan dengan iman yang benar, dengan iman percaya tanpa ragu kepada Tuhan, semuanya akan diberikan Tuhan kepada kita. Tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Kita hanya meminta lewat doa dengan iman yang benar. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jika doa Bapak Ibu belum dijawab oleh Tuhan, yakin dan percayalah, suatu saat atau dengan waktu Tuhan yang tepat, doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tetap panjatkan doamu kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, sesuai dengan rencana Tuhan. Memang semuanya tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita harus bersungguh-sungguh, beriman, hidup dalam ketaatan, dan percaya Tuhan pasti akan memampukan kita melewati semua dan menjalani jalan yang telah disediakan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar. Hari demi hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan, dan semakin tertanam kuat di dalam firman Tuhan. Tuhan pasti akan mampukan kita untuk melewati segala rintangan kerikil di dalam kehidupan kita. Mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa ucapan syukur, karena Tuhan sangat baik bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sekali lagi Engkau menyatakan kepada kami bahwa di dalam doa kami harus sertakan iman yang benar, sikap hidup kami yang benar. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hidup kami hari lepas hari dengan penuh ketaatan untuk selalu setia mentaati segala perintah-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami hari lepas hari di tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat bergemar, bergedor, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.